Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustaz Ishaq, yang terhormat Ustaz Farhan, yang terhormat para tokoh masyarakat Kampung Kecacahan, yang terhormat teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu kenikmatan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, melenggang tangan dan mengikuti acara pengajian pada malam hari ini. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, penuntut umat manusia, pemberi syafaat yaumil jaza, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu saya di sini sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu acaranya pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada sholawat, yang keempat ceramah, yang kelima pembacaan kesimpulan, yang keenam pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk meminimalisir waktu, marilah kita buka acara kali ini dengan membacakan ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh saudari Lia Fadilah dan sekali tilawahnya Siti Cahaya Lestari. Dengan segala hormat kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir Wallahu yuhibbul muhsinin.
عظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah lagi Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Dan bersegeralah kamu mencari anugerah dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudari Lia Fadila dan Siti Cahaya Lestari yang telah melakukan ayat suci Al-Quran. Baik, acara selanjutnya yaitu sholawat yang akan dipandu oleh rekan kami yaitu saudara Sabrudi. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berselawat kepada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berselawat kepadanya kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Samsudin yang telah melantunkan salawatnya. Semoga dengan lantunan salawat ini kita semua mendapat syafaat dan sampai kepada kanjeng Rasul kita. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian ceramah oleh ustazah kita, ustazah tercantik di antara kita semua, yaitu Ustazah Nur Indah Kumalasari. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kebun tebu, burung elang terbang melayang. Assalamualaikum Bapak Ibu, tolong jawab salam sayang. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi al-musyaffa'ina yawmal qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Diberikan keberkahan dalam hidup kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun kabare, Bu? Alhamdulillah. Mohon maaf, saya ini bukan asli orang Jawa. Barusan aja nanyain dulu itu bahasa Jawanya apa. Saya asli orang Sunda. Perlu perkenalan dulu nggak, Bu? Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak aruf. Jadi nama saya ini kalau bahasa Inggrisnya like beautiful phrases. Kalau bahasa Indonesianya Nur Indah Kumala. Bisa dipanggil Indah. Saya mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di mana sih UIN Banten? Di mana, Bu? Di Banten. Ya iyalah di Banten. Mana mungkin gitu di Sukabumi. Nah, kalau Sukabumi mah itu tempat saya. Saya asli dari Sukabumi. Sukabumi mana? Sukabumi Pelabuhan Ratu. Boleh ibu-ibu atau bapak kalau mau berkunjung ke sana boleh, asalkan jangan lupa bawa oleh-oleh. Baiklah, di sini sebenarnya saya bukan untuk ceramah. Saya di sini hanya ingin membagikan apa yang saya dapatkan di kampus atau di pondok pesantren. Alhamdulillah, sedikit banyaknya saya sudah pernah sedang mondok di salah satu pondok pesantren yang ada di Serang, yaitu di Pondok Pesantren At-Thahiriyah Kaloran Cabang Banten. Saya di sini akan mengangkat tema pentingnya amal, ikhtiar, tawakal, dan usaha. Zaman sekarang ini banyak orang-orang yang lupa bagaimana bekerja dibarengi dengan usaha, bagaimana mencari ilmu disertai dengan tawakal. Kenapa sih mengangkat tema ini? Karena yang saya lihat zaman sekarang ini orang-orang banyak yang bekerja tapi lupa akan ibadah. Bahkan mereka lupa akan
kewajibannya, seperti lupa akan sholat, lupa akan berzakat, padahal mereka mampu. Maka di sini saya mengambil dalam kitab Wasoya halaman 53, yaitu pelajaran yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsamina asyara utawi pelajaran kang kaping 18. Fi fadilatil amali wal kasbi ma'a tawakkuli wa zuhdi, iku tetep ing dalam keutamaan alkal lan ikhtiar sumurtane tawakal dan juhud. Jadi di pelajaran ke-18 ini menjelaskan tentang pentingnya mencari ilmu, pentingnya berusaha disertai dengan tawakal dan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anak lanang cilik isun, ta'alamil ilma, belajarlah sapa andika ing ilmu, dita'amala bihi darpon yentah ngamal sapa andika kelawan ilmu, fi nafsika ing dalam dirina andika, walitu'allimahu lan ngajarakan andika ing ilmu, linnasi kedua manusia, wa tahmilahum lan nanggunge andika ing kabihan alal amali bihi ing atase amale kelawan ilmu, wa ta'alamil ilma lan belajarlah sapa andika ing ilmu, litauhsina bi ilmika darpon yentah bagus ya sapa andika kelawan ilmune andika, tadbiru hayatika ing ngurusi andika, ing ngurusi uripe andika, wa tariqul ma'asyika lan dedalan kuripane andika, wa ma'adika lan tepat bebalik andika. Fama ta'allamta liyakunal ilma, maka ora belajarlah sapa andika liyakuna darpon yentah ana al ilma upa ilmu bulan iku belenggu fi ulukika ing dalam pundake andika, wala qaidanan ora batasan fi rijlika ing dalam sikile andika, yang nauka saya kang nyegah opo andika ing ilmu, asaya ing lumaku, wa yahulu bainaka wa baina asbabi ma'asyika lan mampu opo andika baina wa baina asbabi ma'asyika ing dalam antarane andika lan ing dalam antarane sakehe sebab keuripane andika. Ngerti Bu? Saya juga sebenarnya mah kurang ngerti kalau bahasa Arabnya. Bahasa Jawa ya kalau di sini. Jadi nyoret di sono di atau pakai bahasa Jawa. Tapi saya mutol dulu sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bunaid pertama ini. Di bunaid pertama ini menjelaskan tentang pentingnya mencari ilmu. Kenapa sih pentingnya mencari ilmu, Bu? Ada yang tahu? Kalau misalkan mencari ilmu itu penting karena yang pertama Allah akan angkat derajat kita. Kalau misalkan kita melakukan ibadah tanpa ilmu itu sia-sia. Contohnya, ketika misalkan ibu tidak tahu berapa sih jumlah subuh, ada berapa? 2. Zuhur ada berapa? 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya. Nah, karena ibu-ibu di sini alhamdulillah pada tahu ilmunya, pasti beribadahnya memakai ilmu. Nah, itu pentingnya mencari ilmu. Kalau kita beramal atau melakukan sesuatu perbuatan tanpa ilmunya sama dengan sia-sia. Jadi tidak akan diterima kalau misalkan kita tidak tahu ilmunya. Nah, maka dari itu di sini kita itu harus atau diwajibkan oleh Allah untuk mencari ilmu. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang memiliki ilmu pasti Allah akan angkat derajatnya di hadapan manusia-manusia lain. Contohnya misalkan seperti Kang Farhan ini yang Masya Allah ya ilmunya sudah luar biasa. Karena ilmu beliau sudah luar biasa, Allah angkat derajatnya sehingga di kampusnya menjadi orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang pintar. Nah, jadi orang yang berilmu itu pasti akan dihargai oleh orang lain. Nah, itu Allah akan angkat derajatnya. Maka harus bangga ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini mencari ilmu. Allah itu sedang mengangkat derajat ibu-ibu. Jadi walaupun misalkan ibu thalabul ilminya kadang suka ngantuk, ngantuk gitu. Nah, gak apa-apa. Yang penting apa yang disampaikan dapat dipahami dan diamalkan.
Jadi orang yang berilmu ini mulia sekali di hadapan Allah, dan Allah akan mengangkat kemuliaan itu di hadapan manusia lainnya. Nah, contohnya saya pribadi sendiri, ketika saya sebelum mondok, saya mah di hadapan keluarga lain biasa aja. Nah, tapi setelah mondok, alhamdulillah banyak keberkahan yang saya dapatkan. Contohnya, ketika saya mau berangkat mondok, tetangga saya ngasih uang kepada saya. Alhamdulillah, banyak rezeki dari situ. Terus, kalau zakat, alhamdulillah, dapat aja kebagian zakatnya. Dari situ Allah angkat, Allah muliakan orang-orang yang mencari ilmu. Jadi di sini ibu-ibu ada anaknya yang sedang mondok, ada? Alhamdulillah, berarti anak ibu sedang mengangkat derajat ibu di hadapan orang lain. Nah, maka harus bangga punya anak yang sedang mencari ilmu. Bapak juga kalau misalkan anaknya yang sedang mencari ilmu, harus jadikan semangat untuk bekerja. Bahwa kita bekerja ini untuk siapa sih? Nah, jangan sampai bekerja terus tapi lupa akan ibadah, bekerja terus tapi lupa akan sedekah. Maka seimbangilah kedua-duanya. Bekerja terus, ibadah harus. Jadi mencari ilmu itu wajib, karena orang yang punya ilmu Allah akan angkat derajatnya. Jadi kalau misalkan ibu punya anak yang sedang mondok atau mencari ilmu formal atau ilmu agama, harus disupport terus. Insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi ibu-ibu semua. Contohnya, ketika misalkan ibu atau bapak meninggal nanti, misalkan siapa sih yang akan mendoakan kita? Ya pasti anak kita. Maka ketika anak kita sudah punya ilmu agamanya, ketika anak kita sudah punya ilmu agama yang mumpuni, bisa ngaji, bisa mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah anak ibu akan mendoakan ibu ketika ibu sudah meninggal. Dan itu akan menjadi pahala yang tidak akan terputus. Doa anak soleh itu adalah amalan yang tidak akan terputus. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada? Tiga. Yang pertama yaitu sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Sedekah jariah ini yang seperti apa sih, Bu? Sedekah jariah ini adalah ketika ibu menginfakkan harta, sebagian harta yang didapatkan untuk kemaslahatan umat Islam. Contohnya, harta yang ibu dapatkan dari hasil usaha, ibu sedekahkan ke masjid, ibu sedekahkan untuk pembangunan pondok pesantren, ibu sedekahkan untuk tanahnya diwakafkan untuk membangun masjid misalkan. Nah, harta yang ibu sedekahkan tersebut akan menjadi penolong ibu nanti di akhirat kelak. Jadi kita itu bekerja, berusaha, tapi harus dibarengi dengan ibadah. Jangan sampai ini mah ya, punten ini mah kadang kita bersedekah pasti yang disedekahinnya uang yang 2.000-an, uang yang 1.000-an, uang yang 5.000-an, betul nggak, Bu? Nah, tapi uang yang 100.000, yang 50.000 disedekahkannya kemana? Ke mall. Jangan sampai uang kita dipakai untuk sesuatu yang tidak berguna atau berfoya-foya. Jadi sedekahkanlah uang kita untuk hal yang bermanfaat. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala buat kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini yang seperti apa sih, Bu? Ilmu yang bermanfaat itu ketika ibu mengajarkan kepada anak ibu untuk sholat, misalkan untuk mengaji. Nah, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Doa anak soleh ini adalah ketika anak kita sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa tahu agama, lalu mendoakan ibu. Nah, doa tersebut tidak akan terputus pahalanya sampai hari kiamat. Bahkan ada cerita, walaupun ibu atau bapak berasal dari keluarga yang mohon maaf tidak kaya raya misalkan, tapi karena ibu punya tekad yang kuat, rajin bekerja, rajin ibadah, lalu selalu mensedekahkan hartanya, insya Allah hidupnya akan berkah. Amin ya robbal alamin. Hidup yang berkah itu seperti apa sih, Bu?
walaupun hasil yang ibu dapatkan itu tidak seberapa, tapi selalu cukup dalam hidup kita. Misalkan walaupun dalam usaha ibu dapatnya segini, misalkan besoknya segini, tapi karena ibu selalu bersyukur, selalu tawakal, insya Allah Allah akan mudahkan kehidupan ibu, Allah akan berikan keberkahan dalam hidup ibu. Maka seimbangilah antara bekerja, seimbangilah antara beribadah. Karena kalau misalkan kita bekerja terus tanpa berdoa, itu sama dengan sombong. Sombong kenapa? Tidak percaya bahwa pemilik rezeki yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu berdoa terus tapi nggak usaha, itu namanya bohong. Nggak mungkin ya kalau misalkan ibu ya Allah saya pengen duit 2 miliar misalkan, ya Allah saya pengen duit 1 juta, tiba-tiba Allah ngasih tuh uang di atas tangan ibu, dari atas langsung ke tangan, kan nggak mungkin ya. Nah, caranya itu dengan berusaha. Allah itu memberikan rezeki kepada kita lewat perantara orang lain. Jadi jemputlah rezeki dengan cara yang halal. Maka di sini saya ingin menegaskan kembali, saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita sudah beribadah dengan rajin, sudah berdoa, sudah beribadah, tinggal tawakal. Tawakalnya, ya Allah, saya ini sudah berbuat baik, saya ini sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Ya, insya Allah Allah pasti akan menolong kehidupan kita. Amin ya robbal. Tahu nggak Taki Malik, Bu? Taki Malik yang Hafizah itu. Hafiz ya, Hafiz. Ada yang tahu Taki Malik? Jadi Taki Malik ini adalah seorang hafiz. Beliau ini berasal dari keluarga yang, mohon maaf, kurang mampu. Tapi karena orang tuanya bekerja dengan rajin, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan selalu beribadah kepada Allah, alhamdulillah Bu, Taki Malik sekarang menjadi seorang hafiz, kaya raya, dan beriman. Artinya hidupnya berkah gitu. Nah, itu yang disebut dengan kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Jadi kalau misalkan ibu pengen kayak orang-orang kaya raya, punya mobil mewah, misalkan punya uang melimpah, maka kita harus berusaha dibarengi dengan ibadah. Bahkan saya pernah dikasih amalan oleh guru saya, kalau misalkan ingin banyak rezeki, usahakanlah setiap hari sholat duha dibarengi dengan surat Al-Waqiah, baca surat Al-Waqiah. Dan dalam surat At-Tolaq diamalkan kalau mau mah. Surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apa sih artinya? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi maksud ayat di sini adalah rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti gimana sih Bu? Misalkan ibu pengen nyekolahin anak ibu kuliah, misalkan. Misal ya, ibu pengen banget, ya Allah anak saya pengen kuliah, pengen punya pendidikan yang tinggi, pengen ngangkat derajat orang tuanya, pengen bisa merubah nasib hidup ibu, misalkan. Nah, karena ibu selalu berusaha, terus bekerja dengan semangat, dibarengi dengan terus beribadah, sholat tahajudnya dirajinin, hajatnya, sholat duhanya, sambil baca surat Al-Waqiah, insya Allah Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Misalkan ketika ibu pengen nyekolahin anak ibu, karena ibu berasal dari misalkan kurang mampu ekonominya, tapi karena terus berusaha, tiba-tiba anak ibu dapat beasiswa, kan alhamdulillah. Nah, itu yang disebut dengan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya juga berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, malah kurang, tapi karena alhamdulillah orang tua saya selalu bekerja dengan keras, selalu menyeimbangkannya dengan ibadah.
Alhamdulillah Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya bisa kuliah dengan beasiswa. Nah, sudah ada buktinya kan? Nah, ibu bisa jadi contoh itu, bisa diterapkan. Kalau misalkan ingin hidup bahagia dunia akhirat, bekerja dengan rajin, berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi dibarengi dengan ibadah dan doa. Jangan jadikan alasan bekerja terus bekerja lupa akan sholat. Misalkan ibu ketika di sawah nanam aja tanaman misalkan, tapi ketika azan zuhur, udahlah sholatnya nanti aja, mending lanjut kerja. Nah, itu hidupnya tidak akan berkah. Tidak akan berkah itu seperti apa? Walaupun kerja terus tapi nggak kaya-kaya. Nah, itu Bu. Kalau pengen hidupnya bahagia, hidupnya berkah dunia akhirat, maka seimbangkanlah antara ibadah dengan bekerja. Jadi doa, ibadah, dan bekerja dengan rajin. Jadi ketika semuanya sudah seimbang antara ibadah, antara bekerja, dan berdoa, insya Allah Allah akan mudahkan segala hajat atau keinginan ibu. Insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan yang berkah dunia dan di akhirat. Jadi jangan sampai kita hanya mengurusi dunia saja. Saya pengen ini, gak akan habisnya. Tapi kalau misalkan kita mengejar akhirat, insya Allah dunia pun dapat. Amin ya robbal alamin. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon doa dari ibu-ibu semua. Mudah-mudahan saya dan teman-teman saya di sini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu. Diberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan semoga ibu-ibu yang ada di sini diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kita itu hidup di dunia hanya sementara, sedangkan akhirat itu akan kekal. Jadi kejarlah akhirat, insya Allah dunia pun dapat. Selanjutnya saya akhiri dari saya, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita sudah mendengarkan ya tausiah yang luar biasa tadi dari ustazah kita, Ustazah Nur Indah Kumalasari. Mungkin dari ibu-ibu pasti, gimana nih caranya saya nanti, gimana kalau misalnya saya bekerja, saya sholat tepat waktu, tapi kok saya nggak kaya-kaya gitu ya. Pasti banyak banget pertanyaan dari ibu-ibu yang akan ditanyakan kepada ustazah kita ini yang di samping saya ini. Baik, buat ibu-ibu yang mau bertanya tapi hanya untuk 2 orang saja, silahkan yang mau bertanya. Iya, silahkan ibu yang di sebelah sana. Ibu boleh sebutin namanya biar kita semua kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wati. Apakah boleh kita sebagai orang tua memaksa anak dengan iming-iming hadiah agar sang anak mau untuk masuk ke pesantren? Karena kan kita tahu nih, pesantren itu penuh dengan pesantren yang ketat. Yang ketat sekali, jadi kita sebagai orang tua harus merayu dengan kita seperti itu. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Ditampung dulu apa mau langsung jawab, Ustazah? Langsung dijawab aja ya. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini. Boleh nggak sih kita tuh ngiming-ngiming hadiah ke anak kita buat masuk pesantren? Karena kita tahu sendiri bahwa pesantren itu penuh dengan aturan. Bisa disebut kalau bahasa kasarnya kayak penjara suci gitu loh, Ustazah ya. Silahkan dijawab. Kalau menurut saya mah ya Bu, ini mah menurut saya boleh.
kalau masih awal-awal. Jadi dirayu dulu tuh anaknya, jangan ujug-ujug, kamu digalakin, kamu masuk pesantren ya, gitu. Nah, harusnya dengan cara yang lembut dirayu. Nanti kalau misalkan kamu mau di pondok, orang tua misal ibu mama bakalan ngasih sesuatu buat kamu hadiah, asal belajar di pondoknya yang rajin. Nah, contohnya ketika dulu waktu saya masih SD, ketika saya dulu lomba dakwah, dulu ibu saya suka bilang kayak gini, kalau misalkan kamu dapat juara atau misalkan dapatlah misalkan ketiga besar misalkan, insya Allah nanti bakalan dikasih cangkibat, tahu gak coklat yang segede gini. Nah gitu. Nah dari situ saya tuh ada semangatnya gitu. Nah jadi ngerasa nanti kalau misalkan sungguh-sungguh saya bakal dapat ini nih. Nah akhirnya di situ belajar, latihan terus buat dakwah. Alhamdulillah dapat ke satu tuh, alhamdulillah. Sampai dari situ kenapa sih orang tua harus mengiming-iming dulu supaya anaknya semangat gitu. Nah dari semangat itu dipupuk sejak dini, insya Allah besarnya pun sampai sekarang masih punya semangat buat ngejar sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan awalnya kita merayu anak kita, tapi nanti mulai tuh diberhentiin, misalkan dikasih pujian gitu, jangan hadiah terus gitu. Misalkan alhamdulillah anak mama yang cantik, anak mama yang soleh, bisa betah di pondoknya. Nah yang rajin ya, baru tuh ibu kasih tahu pahala tadi yang saya sebutkan. Kalau misalkan orang yang mencari ilmu itu akan diangkat derajatnya, dimuliakan. Mau nggak bahagiain mama buat nanti di akhirat. Nah dengan seperti itu anak akan berpikir, oh berarti kalau misalkan kita mencari ilmu agama, orang tua bakalan seneng dong. Nah dari situ kita berhasil tuh mendidik anak kita pelan-pelan aja, nggak usah dipaksa. Tapi kalau untuk masih kecil dirayu misalnya supaya anaknya mau. Jangan langsung masuk pondok pesantren ya pokoknya harus gitu, jangan kayak gitu. Jadi harus secara lembut. Nah kalau udah dewasa dikasih pemahamannya kayak gini, nanti kalau misalkan kamu mencari ilmu agama, insya Allah nanti akan bisa membahagiakan orang tua di akhirat kelak. Nah otomatis anaknya pasti akan berpikir, otomatis anaknya akan mau sendiri. Iya bener ya, kalau misalkan mondok itu banyak kebaikannya, bakalan bisa membahagiakan orang tua. Nah jadi untuk awal mah boleh, tapi untuk keterusan mah ya dihilangkan sedikit-sedikit. Nah jadi kalau misalkan ibu nih tips buat anak ibu supaya rajin ya, terus aja kasih motivasi ke anaknya. Bilang aja kayak gini, kalau misalkan ambil salah satu contoh artis misalkan, tahu enggak Ustazah Oki itu dulunya kayak gini, kamu mau enggak jadi Ustazah Oki misalkan. Nah, anaknya pasti iya ya, jadi Ustazah Oki itu Masya Allah gitu ya, keren gitu tuh, bisa ngangkat derajat orang tuanya, bisa masuk TV, kebahagiaannya kehidupannya jadi bahagia. Nah anaknya otomatis jadi punya keinginan sendiri. Jadi ambil contoh dari orang lain yang sudah sukses misalkan. Nah begitu dari saya. Mungkin dari teteh-teteh ada yang mau menambahkan, monggo. Jadi boleh di awal-awal, buat awal-awal diiming-iming hadiah gitu tuh. Tapi kesananya jangan keterusan gitu ya. Terus kalau mondok tuh, kalau nggak betah 1 minggu, coba 2 minggu. Kalau nggak betah 2 minggu, coba 1 bulan. Kalau nggak betah 1 bulan, coba 1 tahun. Kalau nggak betah 1 tahun, coba 2 tahun, terus sampai lulus, sampai 6 tahun, sampai keluar dari pondok, sampai wisuda gitu. Nah biasanya ibu-ibu kalau anak kecil itu butuh kasih sayang dari orang tua. Misalkan dia pulang dari sekolah ujuk, terus abis gitu apa yang kamu rasakan di sekolah, peluk sama dia sebelum dia berangkat ke sekolah. Jangan lupa biasakan dia untuk mencium tangan ibu, biasakan dia harus bilang doakan saya bu, saya mau belajar, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi untuk pertanyaan kedua? Iya silakan, ada? Oke, nggak ada ya. Baik, karena mungkin sudah cukup jelas juga ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Karena mungkin waktu juga sudah
menunjukkan pukul cukup malam sekali. Akhirnya kita akan mendengarkan sebuah kesimpulan dari Ustadz kita semua. Kepada yang terhormat Ustadz Farhan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Singkola muliakan Kang Ustaz, saya tokoh masyarakat dan juga mahasiswa dan ibu jamaah sedangkan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ialah Allah yang telah menciptakan alam jagat raya. Ialah Allah yang telah menciptakan kita semua. Salawat dan iringan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan baginda alam besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat wasilah kita bersolawat kepada Sayyidina Muhammad, kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti, mendapatkan jembatan kang dia menuju surga Allah. Barang lima sampun Bu ya, pas lagi dohor ulang isi segini kan ngomongan yang aduh kurang kata-kata ya. Tapi karena mungkin benten dokumentasi saya mahasiswa kadang maya dikon ngomong Bu ya. Oke, sedikit menyimpulkan daripada apa yang dibahas pada pengajian malam ini, pada penyampaian sing disampaikan secara indah, bahwa sana nih ibadah iku wajib. Laka ibadah sing wajib. Arab ibadah sholat wajib, ibadah zakat wajib, ibadah puasa wajib, ibadah haji wajib. Sedangkan ibadah itu wajib. Tapi anak sing lebih wajib mana? Apa ilmu nih ibadah itu? Cara mendapatkan ilmu dari ibadah itu sing lebih wajib daripada ibadah itu dewek. Contoh sholat wajib, tapi weruh rukun sholat itu lebih wajib. Ibu sholat Allahu Akbar, tapi orang baru rukun sholat, tata cara sholat tetap mardudatun ngantuk bang. Arab sampai batu ke ireng dia tetap orang bakal diterima karena apa? Pada hakikatnya laka ilmu nih. Nah maka dari itu sing disampaikan itu ilmu lebih penting daripada ibadah itu deh. Ya Arab ibu sodako, Arab ibu zakat, orang ngerti bagian zakat itu fitrah mengkenen, bagian zakat mal mengkenen, bagian zakat pertanian mengkenen. Orang ngerti ibu mengenai zakat ibu. Pada hakikat ibu berbuat sing sia-sia. Nah, makatan Bu ya. Terus sing selanjutnya ning dunia iki Bu ya, sing digawa ning akhirat iku kedahima cuma telu Bu ya. Maka sing disampaikan sing pertama sodaqotun jariyatun, sing pertama sodakoh atau amal jariyah. Amal jariyah bentuknya premen kata Bu ya. Amal jariyah itu ibu nyumbang ning masjid. Lah kita menyumbang keramik semeter, iku selama keramik dorong diteduk, dorong dibubar, iku amal ibu ning akhirat terus bae ngalir. Maka nih wong sengen mah ora elokan keramik iku dibongkar. Keramik iku malah ditibani langsung. Contoh keramik wis bejet yang zaman pengen. Karena ning kono ana sing sedekah ning keramik iku, maka ditimpa keramik iku. Boten dibongkar keramik karena apa? Perlunya kena amal terus mengalir. Makan dia, selama keramik iku diedek kangge wong salat, selama keramik iku diedek kangge wong ibadah, wong ngaji, keramik iku bakal ngedoakaken ning akhirat nanti kita. Kubur dan kita bakal aman ya, di takon-takoni. Nah, tapi aja merasa aman Bu, merasa aman kita wis sedekah, kita ibadah sing liyane pada bae kacau. Terus sing selanjutnya yang bae sedekah tun jariyatun wa amalun sholihun. Lan amal sing soleh ibu premen, ibu ke kula ajari ke. Lagi doa harus diajar ibu, pengen urip bahagia. Ibu pengen urip ora pusing mikirin laki sing ora kalau kan ngege duit. Ibu pengen urip ku tenang hatine, lapang dadan sampun digiaga sampai. Salat sing khusyuk. Wasta'inu bis sabri was shalah.
dikon sholat sing khusyuk lan dikon bersabar. Ibu ngelakukan apa sing kula ucapaken nah sholat sing khusyuk. Lah sabar misalnya ana masalah, ibu tenang lan disampaikan maning ilmu ibuku ning anak ibu. Ibu kita marung sepuh, remen. Wih, juga laki kita kan, dia nih si cucu nih ngomel-ngomel baik disampaikan. Misalkan sing sabar, beciki sholat sih kan, mungkin sholat sih kan masih bolong-bolong. Sholat sih kan masih ditunda-tunda, sholat sih kan masih diangkok-angkok. Mesti perbaiki sholat lagi. Nah, ibu ketika nyampaikan iku ilmu ning cucu nih atau ning anaknya selama iku juga dilakukan ning anaknya, amane bakal ngalir ning ibu. Udah ning ibu, ning kita segala. Udah ning kita, ning sing ajaran ning kita. Udah ning ajaran ning kita dok. Ning guru ning maning guru ning maning guru ning maning guru maning sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ngajaran ketika pertama. Maka tentu ya. Dan terus yang terakhir anak sing soleh. Nah, resep menemukan anak sing soleh mau sing pertama pendidikan sing amat sangat mulia ku pendidikan pesantren. Ya, pendidikan pesantren lah kamane. Arep ning sekolah mah bakal diajari alif jabar, abi jabar, bata jabar, bakal. Orang bakal ning sekolah mah diajari akidah ning jero ati nih orang bakal. Tapi ning pesantren dididik genah nurut ning wong tua. Dididik genah berbakti ning wong tua. Ibu misalnya duwe anak wis bandel, wis diomongi gati, diiki gati. Uripe marung sebakan doang, gawe masalah doang masakan siji kuncine pondokaken. Kuncine, tapi pondokaken aja ning modern. Ya, di modernnya ngacak maning bakal karena ditekan ning salapi. Ning salapi pondok-pondok rondeng, sing dikon ngaliwet, sing dikon masak dewek, iku pendidikan sing amat sangat mulia. Ulama-ulama terdahulu Bu ya, iku bengeni mondok. Iku bengeni mondok. Mondok akan anak-anak yang menjadi anak-anak sing soleh. Nah, kunci nih premen anak soleh itu tergantung ibu nih. Udah bapak nih. So, misalnya ibu nih soleh, yakin anaknya pasti semet mah orang soleh yang nurut. Tapi bapak udah jadi patokan. Mau bapak mah tugasi ngegei duit, ngegei arahan, tapi sing awal madrasatul ula genah wong genah anak iki ibu. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bu ya, Nabi Ibrahim itu bapak nih siapa sih Bu? Tukang gawe peteko, peteko itu kayak sesembahan, patung. Iku bapaknya Nabi Allah Ibrahim. Tapi Nabi Allah Ibrahim jadi nabi. Berkas apa? Ibu nih Nabi Allah Ibrahim. Tapi Nabi Allah no, iku seorang nabi no. Tapi duwe anak ngebangkang nih wong tuane. Siapa? Kangkang. Karena apa? Wong tuane, wong tua wadone sing orang ngedidik anak kang di pesantren dipondokaken atau digei arahan menuntut ilmu. Ngegei ketauhidan yang hati laka. Karena apa? Sing diarahi ku modern. Ning Syekh Yasin. Syekh Yasin iku ulama sing luar biasa, tapi anak kita sing nurut kayak Syekh Yasin. Anak bisa kabeh jadi pengusaha. Karena apa? Radinya Syekh Yasin iku pengusaha besar di Indonesia. Nah, maka biar premen anak kita iku premen kita sebagai wong wadon. Ari wong wadon ngedidik anak, insyaallah anak bakal jadi anak sing soleh. Sing kecipratan siapa? Wong tuane maneh. Setiap bengi didoakan, setiap habis sholat didoakan, setiap ning pondok ngaji iku ngalir pahalanya terus. Arab sekian juta, wong 10 juta ditokakan guna pesantren, laka sing ngarani rugi, laka. Ketika anaknya balik, si santri ku balik ning wong tuane dalam keadaan mulia. Bu ya, secara tidak langsung ibu ge, Bapak sampun diangkat derajat. Mongkon Bu ya. Dan terus malih mau sing ditaponi sangat lewat. Pripun misale ki anak ki pengen mondok tapi tak iming-iming dikit keke diiming-iming misal serang mondok tak anu boten apa-apa sebutnya al wasail hukmul maqasid wasilah bocah iki gena sukses iku menjadi hukum misalnya emang ganti bocah iki digedore mana ke serang mondok ganti wis nang mondok digawe arahan digawe ka pengen ya tibar contoh kah kayak anu kah berkat kayak anu kah mondok kah ayo mondok ding ganti dikononakan kunci nih si jine wes ko motor jadi gela mondok motor iku menjadi wasilah gena dewake mondok selama iku motor digena bakal ibadah kang ibu segala bu ya iku al wasail hukmul maqasid wasilah iku menjadi hukum kangge suatu perkara paham mboten Bu mesti ku bayar kesimpulanane
pegal ngomong bae sing dohor ya. Nonggoni iki suwe. Punya nonggoni iki suwe ampun Pak Ustaz ya. Masyaallah. Iki ngarepotaken majelis Pak Ustaz kene mudah-mudahan majelis Pak Ustaz makin berkah ya. Misalnya pengajian Sabtu dirameni sekalipun wonten kula sing mahasiswa sing Pak Ustaz sing dirameni Bu ya. Karena sedikit mah sampun laka wong sing gelem ngaji. Misalnya lah kalau sing gelem ngaji berarti uang iku pengen diajeni. Oh neng diajeni. Nah, ya. Mudah-mudahan majelisnya makin rame, makin barokah majelisnya. Aja sampai ibu juga majelis ilmu. Eman mumpung akeh masih ana wong sing ngerti, mumpung masih ana sing ngajar. Ting bating engko banjang besok mah akhir zaman iki wis akhir zaman. Lake wong sing gelem nguruk. Lake wong sing gelem. Ana wong sing gelem nguruk. Ora bener ning agama. Pintar ya orang ngerti nih orang sosok pintar bakal orang paham nih iki siji perkara masalah agama ngomong-ngomong agama itu sing bakal jadi kacau mumpung ini masih anak kiai ini masih anak ustadz sing nguruk masih utuh masih salafi masih dibacanya baca kitab ya dibacanya baca hadis baca fikih mengenai tentang sholat iku sing digerati mak Bu udah masalah sing ngobrol ya iku mau wis campure wahabi kan aja sampai warga kecamatan ini dicampur sing hal sing mengkonon ya. Kulane ndak ampunan ya Bu ya. Misalnya ibu sing Jumat kan digiring begini di kon begini, kulane ampurane karena emang enten tugas. Kan mudah-mudahan ibu tetap istiqomah ngaji Arab Jumat, Arab malam Sabtu, Arab malam Senin terus ngaji mah istiqomah. Istiqomah min alfi karamah. Sehebat apapun wong bisa mabuk, wong bisa melayu ning banyu iku kalah karo wong sing gelem ngaji istiqomah. Wong sing ora gelem ngaji dajeni. Anak kita tangguh gelem ngaji dajeni. Oke jangan baca buku bener nih orang. Dajeni. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa minkum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Farhan yang telah menyampaikan kesimpulan daripada apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Nur Indah Kumala. Baik, ibu-ibu, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz juga, Ustadz dari kelas KPIA kepada saudara Mujahidin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya mujibas sa'ilin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuhibbu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min amwali wal afat wa tahbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'u indaka ya Allah 'ala darajat wa tuballighuna as-khairata ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa 'inda lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, setelah kita mendengarkan ceramah dari Ustazah Indah dan kesimpulan yang disampaikan oleh Ustaz Farhan tadi, bahwasannya ladang pahala itu banyak sekali ya ibu-ibu, dimulai dari kita mencari ilmu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian di samping orang-orang yang berilmu ada wa may yattaqillahu min haitsu la yahtasib wa may yata'allallahu fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu adalah ayat bagi di samping kita mencari rezeki, di situ juga ada rezeki yang sifatnya tidak disangka-sangka atau tidak terduga begitu. Amal jariah itu, amal yang tidak putus-putus itu ada 3. Yang pertama ada amal jariah, kedua ada ilmu yang bermanfaat, ketiga ada doa anak yang soleh. Maka dari itu ibu-ibu terbitkanlah anak-anak yang soleh untuk ibu nanti di kelak di dunia dan akhirat. Ada pesan nih dari Ustazah Indah, katanya juga ya, boleh main ke Sukabumi tapi jangan lupa bawa oleh-oleh gitu. Karena waktunya sudah cukup malam ya, marilah kita tutup pengajian kali ini dengan membaca hamdalah. Saya Deva Kurnia Zuri sebagai Master of Ceremony pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, terutama kepada tokoh masyarakat, Ustadz hatur nuhun atas jamuan dan segala macamnya. Ini luar biasa sekali bagi kita. Ibu-ibu sudah welcome ke kita. Pokoknya ibu adalah orang tua kami pada saat ini dan pada sampai mudah-mudahan kita bertemu lagi di hari-hari selanjutnya. Doain kami Bu, semoga kita lulus dan menjadi orang yang bermanfaat. Karena doa ibu itu berarti banget ya buat kita semua di sini gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Qulil haqqo walau kana murran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan kemana-mana dulu, kita mau foto bersama dulu ya.